Oke, halo semuanya. Kita sudah di hari ketujuh ya, nggak terasa sudah sejauh ini ya. Udah cukup konsisten ya teman-teman. Gimana untuk project 30 hari jadi YouTuber ya. Semoga konsisten dan udah menemukan ide dan optimasi konten. Dan kemarin gue udah bahas soal peralatannya ya. Nah, sekarang gue akan bahas seputar editing video ya dengan software yang gratis ya, gua akan rekomendasikan gitu. Ya, sebenarnya untuk editing ini kan ada apa ya jenisnya gitu ya. Untuk sesuai kebutuhan gitu. Yang mana kita untuk HP atau untuk PC gitu. Itu kan berbeda gitu kan untuk editannya. Tapi basic-basicnya itu sama aja ya. Misalkan seperti nambahkan transisi, efek ya, terus animasi ya, terus auto text ya, itu terserah teman-teman kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya seputar editing video. Nanti gue akan rekomendasikan aplikasi apa aja yang biasanya gue pakai dan mungkin lo belum tahu kayak gitu. Oke, jadi biar video lebih enak ditonton ya, tentunya editing itu perlu ya, biar lebih kayak ada apa ya, hidup lah dalam video gitu, nggak boring kayak misalkan gue cuman ngomong kayak gini doang nih, ini kan mungkin boring ya kayak gitu. Nah, biar lebih bagus lagi kasih ada transisi, animasi atau teks ya seperti ini ya, setiap gue ngomong ada teksnya, itu bagus banget gitu ya. Oke, terus kasih background juga nanti itu cukup perlu gitu, karena biar ada nuansa kayak apa ya, iringan-iringan gitulah, itu cukup perlu. Biasanya itu editor pasti ada backsoundnya ya. Oke, jadi untuk rekomendasi aplikasinya apa aja ya, untuk di HP nih ya, gue sendiri dulu waktu ngedit ya, itu gue pakai KineMaster. Nah, itu teman-teman bisa pakai aja ya, untuk biasanya tuh ya awal-awal kalau memang belum berlangganan tuh banyak yang mod ya kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa coba ya, cuman lebih baik ya, kalau gue sekarang ya sukanya itu lebih enak berlangganan ya, lebih luas lah kayak gitu, karena kita bisa bebas, nggak takut misalkan ada aset-aset yang mungkin sekiranya kita takut ya, kalau aset ini harus dipakai sembarangan apa enggak. Kalau yang versi mod kan kayak kita was-was kayak gitu. Nah, sehingga kalau yang berbayar itu jadi lebih enak aja gitu. Kayak contohnya adalah CapCut ya, CapCut sharing bisa juga tuh ya teman-teman. Mungkin kalau punya tim editing ya, bisa patungan, nanti bikin grup join bareng gitu. Itu patungan, memang per bulannya itu cukup lumayan lah, 129.000 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa langganan bareng-bareng per tahun kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya CapCut ya, itu yang gue rekomendasiin ya. KineMaster juga boleh. Terus VN ya, VN itu juga sama ya, untuk teman-teman kalau ngedit itu ya, yang suka tampilannya potret ya. Dulu kan kalau KineMaster itu samping ya. Sekarang gue lihat sih fiturnya KineMaster itu udah jadi kayak CapCut juga gitu. Tampilannya sekarang editingnya tuh di HP ya, pada tampilannya potret kayak gitu. Kalau dulu di KineMaster itu landscape kayak gitu. Oke, jadi kalau ada watermark ya di KineMaster kan biasanya ada di pojok kanan gitu. Nah, itu adalah versi gratis gitu. Oke, jadi rekomendasinya bisa CapCut, KineMaster, sama VN ya. Itu untuk di Android ya, atau di iPhone gitu, atau di HP gitu ya. Oke, lalu untuk di PC. Nah, di PC ini teman-teman bisa pakai DaVinci Resolve ya. Ini juga harus spek ya. Speknya cukup lumayan ya, karena cukup powerful kayak gitu. Terus misalkan seperti Adobe Premiere ya, atau Filmora. Nah, itu teman-teman bisa coba ya untuk yang komputer ya. Oke, untuk editingnya itu yang biasanya gue tahu ya, dulu gue pernah nyoba Filmora, terus gue karena spek laptopnya nggak mendukung ya, sehingga gue nggak terlalu jauh gitu mendalami. Cuman sama aja ya untuk editing ya, kayak ngecut, transisi itu gampang ya. Kalau teman-teman udah paham seputar editing ya, itu bisa jadi lebih gampang lah menguasai tools-toolsnya gitu. Yang paling rumit ya itu Adobe Premiere ya. Gue juga pernah coba dan seperti biasa ya, karena kentang ya, jadi gue nggak pakai. Sejauh ini gue ngedit pakai handphone aja gitu ya. Jadi yang ngedit seperti misalkan ada teks ya, terus transisi ya, itu semua pasti ada gitu di setiap editingnya. Gue pakai CapCut ya untuk saat ini. Oke,
Terus itu aja ya rekomendasinya gitu. Nah, teman-teman ya, untuk belajar editing ya apa aja sih yang perlu dikuasai kayak gitu ya. Pertama ya, yaitu cut ya atau sambung video. Nah, itu gampang banget, tinggal tambahkan objek ya. Itu kan pasti ada gitu. Terus nanti overlay kayak gitu atau layer kayak gitu ya. Jadi ini kan ibaratnya video dasar terus nanti ditimpa ya. Ini gue tampilin footage. Nah, ini namanya footage gitu. Terus misalkan ada teks ya, teks sudah ini dari tadi. Nah, terus ada background. Nah, ini bisa didengarkan ya, ada background di belakangnya kayak gitu. Oke, atau kayak efek suara bisa ya, kayak whoosh ya kayak gitu. Nah, ini atau clipper ya, kayak kertas ya, kertas dirobek ya kayak gitu. Terus biasanya mungkin teman-teman melihat ya kayak ada animasi transisi ya, seperti ini nih, ada cahaya. Nah, kayak gitu. Ini ada cahaya, ini bisa kita atur kayak gitu. Terus misalkan kecepatan ya, slow motion itu bisa dipelajari gitu. Slow motion untuk konten-konten yang mungkin footage-nya perlu yang di slow ya. Kalau dicepatkan ya, biasanya kalau yang dicepetin itu kayak lagi apa ya, misalkan ya vlog ya, terus lagi cepet kayak gitu, itu bisa diatur. Nah, terus tinggal diekspor gitu ya. Jadi itu dasar-dasarnya kayak gitu aja. Memotong ya, tambahin teks, animasi ya, background kayak gitu. Terus untuk tips editing sebenarnya kalau awal-awal ya kayak gue ini gue bikin jadi standar aja ya. Anggaplah ini gue seorang editor pemula kayak gitu ya. Udah, kita seadanya aja nih. Kayak dari tadi kan ada efek nih ya, yang kotak kayak gini ya. Ini tuh efek ya. Nah, sebenarnya itu kalau dilihat mata editor itu kayak agak kurang nyaman ya. Biasanya kan agak apa ya, punya style sendiri lah setiap editor gitu. Nggak semuanya suka dengan style kita kayak gitu. Oke. Terus ya kasih sound effect itu di setiap momen-momen ya tertentu gitu. Misalkan ada momen lucu, misalkan ketawa kayak gitu. Jangan lagi ngomong kayak gini tiba-tiba ada sound effect, kan kurang kayak gitu ya. Oke, terus tambahin teks pop up ya atau kayak info ya, misalkan kayak gini. Gua ngomong ya, terus ada gambar footage ya. Nah, itu biasanya akan ada pembahasannya. Misalkan gue munculin komputer. Nah, kita akan membahas putar komputer. Nah, di sini muncul komputer kayak gitu atau teknologi ya. Jadi muncul teknologi kayak gitu. Nah, itu ada tambahin teks pop up ya atau sound effect ya. Sound effectnya bisa kayak kertas, sobekan kertas. Nah, kayak gini ya. Kayak gitu. Oke. Untuk rekomendasinya, jadi intinya editing itu ya, teman-teman bisa pakai CapCut di HP ya, terus KineMaster atau VN ya, atau lagi yang terbaru ya, itu saingannya CapCut adalah Spring ya. Spring bisa dicoba tuh ya. Sebenarnya banyak lah untuk aplikasi editing ya. Untuk kebutuhan Canva pun bisa ya, bisa ngedit foto, ngedit video ya, ya bisa kita gunakan ya gitu. Oke, intinya untuk editing teman-teman bisa coba satu aplikasi dulu, fokus ya. Di paling enggak tuh didalamin dulu ya selama 1 bulan, coba ya pelajari benar-benar ya untuk editingnya. Nanti mungkin akan gue bahas ya seputar CapCut ya, editing ya. Kalau untuk kayak Canva, Photoshop itu kan udah yang foto tuh ya. Kadang gue juga ada tutorial cara menambahkan itu tuh auto text tuh, ada tuh pernah gue bahas tuh di CapCut, dan itu rata-rata harus berbayar gitu ya. Oke, tapi ya kalau yang mau coba yang gratis itu pakai ini ya, pakai Spring ya gratis, VN juga gratis. Oke, KineMaster juga gratis ya, itu coba aja. Kalau CapCut bahkan ekspor aja sekarang tuh udah jadi versi Pro gitu. Bahwa CapCut udah banyak Pro semua lah fiturnya kayak gitu. Ya cuman ya kayak gitu. Kalau memang mau yang berbayar silahkan gitu kalau ada budget ya. Kalau nggak pun nggak apa-apa, bisa pakai yang mod gitu ya. Dulu awal-awal gue juga untuk belajar ya pakai yang mod kayak gitu untuk belajar sinematik kayak gitu. Oke, itu terserah teman-teman ya untuk aplikasi editingnya. Yang penting kalau udah paham ya seputar editing, pasti jadi lebih mudah, lebih gampang untuk kontennya. Ya pelan-pelan aja ya, nggak perlu kayak cepet-cepet banget ya belajarnya, santai aja. Nantinya kalau mungkin lo ada request ya untuk seputar apa yang akan gue bahas ya, kayak gue ngebahas putar channel gaming ya kayak gitu, gimana sih cara ngilangin background green screen tuh gue pernah bahas ya, cara bikin channel calon sarjana udah gue pernah bahas, terus cara reaction ya itu udah gue pernah bahas, semuanya seputar editing udah gue bahas sebenarnya kayak gitu ya. Cuman nih gue bahas
karena untuk challenge ini ya, biar teman-teman jadi lebih tahu ya untuk apa aja sih yang harus disiapin ya dalam editing kayak gitu ya, yang dipelajari, dan rekomendasi software yang bisa digunakan kayak gitu, software atau aplikasi kayak gitu. Ya, jadi itu aja ya untuk pembahasan hari ketujuh ya seputar editing video dan software gratis ya, atau aplikasi yang gratis yang bisa teman-teman coba untuk ngedit, membuat konten gitu aja. Oke, pokoknya langsung aja teman-teman langsung install ya editing ya. Jadi teman-teman selamat ya, nggak jadi seorang konten YouTuber aja ya, konten kreator, tapi jadi seorang editor juga gitu. Memang harus multi talent ya kayak gitu, harus bisa ya kalau menjadi seorang konten kreator ya. Kalau lu mungkin punya duit banyak ya, bisa sewa editor ya gitu ya. Kalau kayak gue sendiri kan merintis ya, lebih baik ya udah gue coba belajar aja, mending belajar sendiri, dan nantinya kita bisa menemukan tipe konten seperti apa ya, editingnya lebih sebebas-bebas ya, sebebas kita gitu. Makanya mending belajar aja dulu gitu, dan gak harus buru-buru gitu ya. Oke, seputar editing gitu aja hari ketujuh. Semoga ini pembahasannya bermanfaat. Kalau ada yang request silahkan di kolom komentar ya. Dan tentunya ini kita masih panjang ya perjalanannya. Semoga lo juga bisa konsisten kayak gue gini ya. Ini sembari men-challenge diri gue. Oke, jangan lupa nantikan di video selanjutnya sampai ke 30 hari jadi seorang YouTuber atau content creator. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Dah.